hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. anak-anak. Nah, kita mau sekolah Minggu lagi nih. Siapa yang senang? Saya. Saya juga senang. Pasti anak-anak di rumah juga seneng ya? Pasti. Pasti. Yuk, sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Oh iya, oke lah. Yuk, anak-anak yang di rumah lipatkan tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin Lausa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak di rumah, siapa yang tadi pagi habis bangun langsung berdoa bersyukur sama Tuhan? Saya Losa-losanya juga Iya, ya? losanya juga. Iya dong, kita harus bersyukur. Kita masih dikasih kesehatan ya, masih dikasih hari yang baru, Iya, bisa betul. menjalankan aktivitas kita. Iya. Nah, kita hari ini mau nyanyiin satu lagu nih Losa. Apa Lagu Lause? apa? Dari terbit matahari. Bisa ya? Bisa dong. Pasti bisa dong, anak-anak di rumah juga pinter ya. Iya, Pasti ayo. bisa. Kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri, Yuk, kita semangat, nyanyiin. yuk kita nyanyi. Pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, gimana anak-anak? Udah mulai capek? Belum Harusnya ya? belum ya, Baru Lo. satu lagu. Nah, kita mau nyanyi satu lagu nih Lause. Apa Lause? Tapi harus adik-adik kita semua, anak-anak semua harus berdiri. Emang lagu apa Kalau Lause? nggak seru. Kita mau Lagu nyanyi apa? lagu Jalan Serta Yesus. Oh, Wah, jalan ini mah serta seru. Yesus. Iya. Nah, kita pertama nyanyinya Jalan di Tempat dulu ya. Oh, jalan di tempat dulu. Oke. Iya. Terus kita ngapain lagi Lause? Nanti pas udah nyanyi yang kedua kali, baru kita balik badan. Tiap kata jalan kita balik badan ya. Oke, Lause. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, yang kedua
badan ya. Kita start dari kanan ya, berarti kita Oke. arah kanan. Kita mau bentuk lingkaran ya Lausu ya? Oke, kita bentuk lingkaran ya. Boleh nanti ya. Anak-anak yang di rumah boleh main sama kakak dedenya ya. Iya, seru banget. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Weh, balik lagi. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo, siapa yang salah? Tadi hampir salah Lausu, tapi nggak jadi. Nggak jadi salah. Nggak jadi salah. Berarti pinter-pinter semuanya Iya. nih. Pinter. Oke. Nah, setelah ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Iya, anak-anak boleh duduk. Kita siapkan hati. Kita mau dengar firman Tuhan. Halo anak-anak, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di ibadah minggu. Nah, apakah kalian imannya bertumbuh? Apa tuh iman? Iman itu percaya. Bertumbuh itu tambah-tambah percaya. Gimana bertumbuhnya? Nah, bertumbuhnya begini. Kita harus rajin baca Alkitab, berdoa, beribadah, dan juga melakukannya. Kalian masih ingat lagu yang pernah Lausu ajarkan? Yaitu Kami Pencinta Alkitab. Yuk kita nyanyi ya. Kami ini pencinta Alkitab, kami setia membacanya, ceritanya indah, tentu seru menegangkan, wow, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, yes, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pencinta Alkitab. Nah anak-anak, Lausu di sini mau tanya, siapa yang bisa lompat seperti ini? Nah, kalau kita ketemu genangan air, biasanya kalau yang kecil kita lompatnya seperti ini. Nah, siapa yang bisa lompat? Ayo, 1, 2, 3. Nah, seperti itu lompat. Kalau airnya lebih besar, kita lompatnya agak jauh ya. Kita lompat lagi seperti ini. Nah, kalau seperti ini laut, bagaimana lompatnya? Tanahnya aja kita nggak kelihatan karena saking jauh sekali laut itu. Tapi kalau ada perahu kita bisa lewatin. Tapi ini nggak ada perahu, nggak ada jet ski, nggak ada kapal selam, nggak ada pesawat bisa melewati. Tapi di Alkitab di Keluaran 14 ada loh ceritanya di mana mereka bisa menyeberang laut itu. Keren loh. Kalian mau dengar ceritanya? Mau tahu bagaimana mereka lewatnya? Yo, kita duduk dengan tenang ya. Kalian nanti dengerin Lausu cerita. Sebelum Lausu cerita, kita berdoa dulu ya. Sebelum berdoa kita nyanyi dulu jari-jari. Nah, keluarin jari-jarinya, jari kelingking. Ya, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Kling klong, ini jari kelingking, manis, manis, ini jari manis, teng tong, ini jari tengah, tuk, 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 jari telunjuk, bibu, bibu, ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya, jari-jariku dapat berdoa. Yuk kita semuanya berdoa ya. Allah Bapa yang di surga, yang sangat baik
dan yang sangat sayang kepada saya dan suka menolong saya. Terima kasih karena Tuhan memperbolehkan saya untuk beribadah. Roh Kudus, bolehlah tolong saya agar dapat duduk tenang, mendengar cerita, mengerti firman Tuhan, dan pimpin Lause agar Lause bisa bercerita dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, minggu lalu kalian sudah diceritakan bagaimana Musa minta izin. Suka nggak dikasih ya kepada Firaun minta izinnya untuk ngapain? Ibadah keluar dari tempat Mesir. Waduh, terakhir kali akhirnya bagaimana? Iya, Firaun anak sulungnya diambil sama Tuhan. Dihukum Tuhan karena nggak mau beri izin bangsa Israel. Nah, kita lihat gambar ini. Ketika Musa datang ke Firaun, Musa minta izin lagi kepada Firaun untuk keluar dari Mesir dan beribadah. Akhirnya Firaun karena saking marahnya, dia usir Musanya pergi sana. Wah, ketika diberi izin, wah teriak-teriak ya Musa, hore. Terus dia lari ke bangsa Israel. Hai saudara-saudara semuanya, kita diberi izin keluar dari Mesir ini. Kita boleh pergi. Waduh, semua tuh ya, lihat ya, mereka bersorak-sorak semuanya kegirangan. Lompat-lompat, gak ada yang sedih, semuanya senang. Nah, akhirnya mereka berkemas-kemas. Waktu mau berkemas, Allah bilang pesan sama Musa. Musa, nanti suruh mereka untuk minta. Karena mereka harus jalan jauh. Jadi minta bekal, minta pakaian, minta perhiasan pun boleh. Jadi mereka itu minta kepada bangsa Mesirnya. Tuhan akhirnya ya oke, ya. Jadi Musa suruh bangsa Israel itu pergi ke rumah-rumah orang Mesir untuk minta yang mereka perlukan. Nah, di situ Tuhan memberi hati yang memberi kepada bangsa Mesir semuanya. Sehingga ketika bangsa Israel minta, mereka kasih semuanya. Mau makanan, mau selimut, mau pakaian, semua yang diminta dikasih. Wah, akhirnya sudah siap semuanya. Terus Musa kasih petunjuk. Nah, sekarang kalian sudah siap semuanya. Yang memimpin kita pergi adalah Tuhan. Ya, ketika Tuhan jalan, kita ikut jalan. Ketika Tuhan berhenti, kita ikut berhenti. Ketika Tuhan ke kiri, kita juga harus ke kiri. Kalau ke kanan, kita juga harus ke kanan. Tidak ada yang boleh pergi sendiri, jalan sendiri. Oke? Wah, iya. Semuanya berjanji, ya, saya akan ikut pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan kemana, kita kemana. Lihat ya semuanya ya. Wah, jalan rombongannya panjang sekali kelihatan di situ ya. Ada dombanya, mereka bawa dombanya, semua dibawa. Ya, apa yang mereka punya itu dibawa. Jadi panjang sekali. Mereka pun ngobrol-ngobrol ya. Karena apa? Wah, sudah bebas. Tadinya disuruh kerja terus dipukulin kalau beristirahat, nggak boleh istirahat, harus kerja terus ya. Jadi mereka senang sekali. Nah, Tuhan gimana mimpinnya? Nah, seperti di gambar itu, ada apa itu? Ada tiang awan ya, tiang awan. Jadi Allah di situ
memimpinnya. Ya, jadi kalau siang-siang itu tiang berupa tiang awan. Mereka itu tidak kepanasan, tapi kerennya anak-anak pada malam hari tiang itu berubah menjadi tiang api. Wah, jadi bangsa Israel itu kalau siang-siang bisa jalan ikut Tuhan, malam-malam pun bisa jalan. Karena apa? Karena terang. Tiang apinya itu seperti lampu sorot ya. Jadi kalau berapa wattnya Lause nggak tahu ya. Jadi tinggi dan terang sekali. Mereka nggak tersandung-sandung kalau jalan. Nah, akhirnya mereka sampai di mana itu? Iya, sampai di pantai ya. Itu Laut Teberau atau Laut Merah. Atau laut apa? Ya, Laut Teberau atau Laut Merah. Sampai di situ. Wah, pada bingung mau kemana nih ya. Ternyata Tuhan bilang lagi sama Musa, Musa suruh mereka balik. Balik tidak begitu jauh. Di situ ada menara. Mereka berkemah di situ. Wah, Musa suruh, "Hayo kita balik." Ya, balik mereka balik. Mereka balik dan akhirnya berkemah di situ. Istirahat, capek ya, tidur-tiduran. Nah, ketika mereka lagi tidur-tiduran, istirahat, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bagaimana? Oh, ternyata setelah dikeraskan hatinya, Firaun itu didatengin banyak teman-temannya. Ya, teman-temannya bilang, "Gimana ini? Kita bangun kotanya, bangsa Israelnya nggak ada. Masa kita yang bikin? Kan susah bawa-bawa batunya besar-besar. Kita tidak sekuat bangsa Israel. Kalau bangsa Israel kuat-kuat semuanya. Kalau kita kan nggak sekuat mereka. Masa kita yang harus bangun juga patung-patung yang besar? Susah itu." Wah, akhirnya menyadarkan Firaun ya, kata Firaun, "Iya, hayo sekarang kita siapkan kereta kuda." Wah, seperti itu ya. Kereta kudanya 600, berapa? Iya, 600, banyak ya. Pada zaman itu banyak sekali juga ya. 600 keretanya. Wah, semua untuk apa? Untuk kejar bangsa Israel itu suruh balik lagi ke Mesir. Ketika mereka lagi tidur-tidur di kemah bangsa Israelnya, dengar-dengar, dengar-dengar tuh ada apa ya? Kok seperti ada suara kuda lari, tepuk begitu ya? Wah, coba kita keluar dari kemah, lihat, wah benar ya, itu Mesirnya, bangsa Mesirnya hampir dekat semuanya ya, sudah karena mereka pakai kuda, larinya cepat nggak kuda? Iya cepat. Waduh, semua keluar. Wah, gimana ini? Cari Musa ya. Mereka cari Musa ya. Udah cari ketemu Musa. Musa, bagaimana ini? Kalau mereka tangkap kita nanti bunuh kita gimana? Saya kan udah bilang, udah mendingan kita di Mesir saja, nggak usah keluar dari Mesir, kan nggak seperti ini. Terus Musa apa? Musa percaya sama Tuhan ya, Musa punya iman kepada Tuhan. Kata Musa, jangan takut ya, Tuhan pasti tolong kita ya. Nah, akhirnya Musa berseru juga kepada Tuhan ya. Kata Tuhan, kamu berseru-seru pada saya Musa ya, jangan takut ya. Setelah itu Musa diajarin sama Tuhan seperti ini. Kalian Musa ajak bangsa Israel itu berkemas ya. Jadi kemahnya itu dicabut-cabutin, dilipat. Kita berangkat kemana tadi? Iya, ke lautnya lagi ya. Tadi kan udah balik ya
udah pergi agak jauhan dari laut, sekarang ke laut lagi. Ketika mau ke laut, terus bagaimana ya? Terus kata Tuhan kepada Musa, nanti kalau udah sampai di laut, kamu angkat tongkatnya. Musa kan pegang tongkat ya. Kamu angkat tongkatnya, terus taruh di lautnya itu dan belah lautnya. Wah, keren ya perintah Tuhan ya. Nah, tapi Musa kan belum pernah ya. Musa mau ya. Ketika ayo cepet kita lari ya. Terus ketika bangsa Mesirnya mau udah dekat, Allah lihat ya, mata Allah menuju ke bangsa Mesir itu. Langsung tadinya Tuhan ada tadi di mana? Di depannya bangsa Israel kan ya kalau jalan. Sekarang pindah Tuhan ya. Awannya jadi pindah ke di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Yang hebatnya anak-anak, ketika di antara bangsa Mesir dan bangsa Israel itu, tiang awannya kalau menghadap bangsa Mesirnya itu gelap. Ya, karena pada itu jadi bangsa Mesir itu tidak bisa melihat. Sisi yang menghadap ke bangsa Israel itu terang sekali. Sehingga bangsa Israelnya bisa lari ya, lari ke lautnya itu. Mereka bisa jalan semalam-malaman. Nah, kalau bangsa Mesirnya nggak bisa lihat. Gimana lihatnya? Gelap ya, gelap semuanya. Jadi mereka tunggu sampai pagi. Nah, keren ya Tuhan ya kalau lagi mimpin. Nah, akhirnya sampailah di laut. Musa sampai di laut. Musa praktekin apa yang Tuhan suruh. Bagaimana suruhnya? Ya, angkat tongkatnya. Ya, taruh di atas lautnya itu, belah lautnya. Nah, dipraktekin sama Musa ya. Musa angkat tongkatnya, belah lautnya. Ketika Musa belah lautnya, angin dari timur itu tiup lautnya, terbelah menjadi dua lautnya ya. Jadi di sini sebelah kiri ada tembok air, di kanan pun ada tembok air. Tapi hebatnya anak-anak, kalau semuanya kena air pasti basah kan ya. Tapi ini jalanan yang tadinya kena air laut kering, nggak ada air, nggak basah. Jadi bisa dilewati sama bangsa Israel. Keren ya Tuhannya ya anak-anak. Nah, mereka terus jalan. Ayo sambil lari ya, sambil lari Musa, ayo cepet-cepet. Nah, di sana masih gelap ya. Mereka itu Mesir masih gelap. Jadi bangsa Israel cepat-cepat. Akhirnya tuh lihat gambarnya. Iya, sampai mereka di sisi sana. Nah, karena sudah pagi jadi bangsa Mesirnya, wah iya, mereka bisa kejar lagi. Wah, langsung ikut masuk ke jalanan yang laut itu. Ketika mereka lagi masuk, Tuhan melihat bangsa Mesirnya itu ya. Tuhan membuat mereka susah. Susahnya bagaimana? Kereta kan kalau jalan kan lurus ya, bisa karena ditarik sama kudanya. Tapi keretanya bisa lari-lari ke kiri-kiri, ke kanan-kanan. Susah sekali. Terus kudanya pun nariknya susah sekali. Ini kok keretanya sepertinya berat sekali ya. Mau larinya tuh susah, mau mengejar bangsa Israelnya. Nah, bangsa Mesir tahu bahwa yang mereka lawan adalah siapa? Iya, Tuhan ya. Tuhan orang Israel ini.
ini kita melawan Tuhannya bangsa Israel. Aduh takut nggak mau saya mau balik aja. Mereka mau balik. Ketika mau balik Tuhan menyuruh siapa? Ya menyuruh Musa untuk tutup lagi itu lautnya. Ketika Tuhan suruh Musa taruh lagi tongkatnya, airnya view, langsung tertutup lautnya. Mati semuanya, gak ada satupun yang hidup. Nah bangsa Israel aduh takut sama Tuhannya. Tuhan benar-benar hebat sekali. Mereka bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Tuhan menolong mereka. Tuhan menjaga mereka dan menolong mereka. Mereka bernyanyi, bersorak ya. Karena apa? Ya Tuhan menolong. Nah, sampai di sini cerita Lause. Kita hafal ayat ya. Dari Keluaran 14 ayat 13b. Apa? Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ulang ya. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, jangan lupa dihafal-hafal terus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Allah sudah memberi kami tahu bahwa Engkau adalah penolong kami. Dan bolehlah Roh Kudus selalu mengingatkan saya agar saya tahu bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu berdoa. Amin. Nah anak-anak gimana udah mendengarkan firman Tuhan? Lause-lause udah dengar? Dengar dong. Nah berarti kita harus rajin-rajin nih baca kitab suci ya. Terus kita harus doa setiap hari. Nah Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa? Bisa. Yuk kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya anak-anak. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita nyanyi sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah udah capek anak-anak boleh duduk dulu. Boleh duduk. Boleh minum dulu ya. Ya boleh. Mungkin capek. Nah sekarang kita mau ngapain lagi nih Lause? Nah nggak kerasa kita sudah mau selesai loh. Mau selesai Oh, ya. udah mau selesai Lause. Nah kita sebelum itu kita mau doa dulu ya. Terus kita nyanyi lagu Bapak terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Yuk ikutin Lause doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh kami boleh beribadah bersama-sama. bersama-sama. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau tutup kami mau tutup ibadah kami. ibadah kami.
Tuhan berkati kami berkati kami dimanapun kami berada, dimanapun kami berada, di rumah, di rumah, di tempat kami masing-masing. di tempat kami masing-masing. Berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Ajar kami menjadi anak menjadi anak yang taat. yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita menyanyi Bapa terima kasih ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu kita udah selesai. udah selesai. Tapi kita ketemu lagi Ya, kita jumpa lagi minggu minggu depan. depan. Dadah. Oke, dadah. Sampai Stay ketemu. safe. Yuk. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, saya Setiawati selaku Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK Sunter 1. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk dalam proses pembelajaran. Yang semula dari tatap muka, sementara menjadi pembelajaran jarak jauh. Menyikapi hal ini, sekolah kami telah menyiapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi tanpa mengurangi kualitas dari kurikulum kami yang holistik. Dalam rangka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022, mari saya mengajak Bapak Ibu yang masih mencari dan mempertimbangkan sekolah yang berkualitas untuk buah hati Bapak Ibu untuk menghubungi kami. Kami siap melayani. Selanjutnya, kita saksikan video yang berisi proses pembelajaran di sekolah kami sebelum dan selama pandemi serta informasi untuk menghubungi kami. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Di sini ku dibentuk jadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa. IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan. Sekolah iman, pengharapan dan kasih, jadikan kami pribadi penuh kasih.
about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me.